Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Mia Nur Melati dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan pada materi pengolahan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Nah, jika digambarkan dalam emoticon ini, suasana hati kalian hari ini itu yang mana? Yang kiri, yang tengah, atau yang paling kanan? Tentunya Ibu harapkan suasana hati kalian selalu penuh cinta, bahagia, dan tetap semangat seperti gambar emoticon yang ada di sebelah kanan ya. Nah sekarang kalian bisa amati gambar yang ada di samping kiri dan coba jawab beberapa pertanyaan yang ada di sebelah kanan. Yang pertama, desain kemasan di samping ini terbuat dari bahan apa? Kemudian yang kedua, apakah desain tersebut bisa membuat orang tertarik untuk membeli produknya? Dan kemudian yang ketiga, bagaimana cara membuat produk untuk kemasan tersebut? Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, mengembangkan rencana desain produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati serta desain kemasannya dalam bentuk gambar kerja atau prototipe secara kreatif. Yang kedua, merumuskan rencana pemasaran produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati secara sederhana. Di sini ada video tentang proses pembuatan manisan tomat. Nanti bisa kita tonton. Dan yang berikutnya yaitu ada video pembuatan dodol ya. Yang video Ibu skip dulu, Ibu lanjutkan. Mendesain produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati. Pada desain produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati, kita dapat memilih makanan atau minuman khas daerah tertentu ataupun sesuai dengan kearifan lokal setempat. Salah satu proses pengawetan produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati salah satunya ialah dodol. Dodol ini merupakan makanan khas Indonesia yang hampir dimiliki oleh setiap daerah. Bahan dasar dodol dari tepung beras, ketan, santan, dan gula merah. Dodol ini memiliki rasa manis yang legit. Teknik pengawetan dalam pembuatan dodol merupakan teknik pengawetan alami dengan proses pengentalan dan penambahan gula. Kemiripan dodol di setiap daerah ini terdapat pada warna dan teksturnya yang kental. Adapun perbedaan pada ciri khas berupa bahan pembungkus dodol, perisa rasa lainnya, serta penamaan yang berbeda, seperti yang terdapat pada tabel berikut ini. Di sini ada 6 jenis, beberapa jenis dodol khas Nusantara. Yang pertama yaitu nian gao atau kue keranjang. Biasa kita sebut dodol Cina ya. Nah ini berasal dari Tangerang atau Banten. Biasanya dodol ini ramai diperjualbelikan saat momen perayaan Imlek. Kemudian yang kedua yaitu wajit cililin. Wajit ini adalah olahan kelapa yang ditambahkan dengan tepung beras dan gula merah dibungkus dengan daun jagung. Wajit cililin ini berasal diproduksi oleh Desa Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung. Yang berikutnya yaitu dodol Garut. Tentunya sesuai dengan namanya berasal dari daerah Garut. Dodol Garut memiliki banyak varian, seperti dodol yang ditambahkan wijen ataupun ditambahkan aroma rasa buah-buahan. Yang berikutnya yaitu jenang Kudus. Sesuai dengan namanya, berasal dari daerah Kudus yang memiliki rasa yang manis. Pembuatan jenang ini berbeda dengan dodol. Jenang menggunakan mentega dan memiliki tekstur yang elastis dan juga lentur. Yang berikutnya yaitu madu mongso. Ini merupakan makanan khas daerah Ponorogo. Dia memiliki rasa yang unik, terbuat dari tape ketan hitam yang ditambahkan dengan gula dan santan sehingga memiliki rasa asam. Yang berikutnya yaitu lempuk durian. Makanan ini banyak tersebar di daerah penghasil durian, baik di Sumatera ataupun Kalimantan. Proses pembuatan lempuk ini tidak menggunakan ketan hitam, khawatir merubah wangi duriannya. Makanan khas Nusantara banyak yang menggunakan daun sebagai kemasan atau pembungkusnya, baik daun pisang, daun jagung, maupun daun yang lainnya. Makanan khas yang dibungkus dengan daun memiliki kelebihan yaitu aroma makanan tersebut menjadi lebih wangi dan bebas bahan kimia tentunya ya, seperti halnya plastik. Pembungkus makanan dari daun pisang ini pun memiliki beragam bentuk dengan namanya masing-masing.
Namun, saat ini kemasan khas tersebut banyak dikemas ulang menggunakan kemasan yang lebih modern sehingga lebih unik dan juga menarik. Desain kemasan produk. Pada proses pembuatan desain produk dan kemasan diperlukan perencanaan yang matang. Tujuan perencanaan tentunya ialah untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat. Kegiatan perencanaan ini meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan produk. Menganalisis kebutuhan pengolahan produk pangan berdasarkan kondisi lingkungan, sekitar, atau kelas, atau kelompok, atau keluarga sebagai ide atau gagasan perencanaan produk pengolahan pangan. Yang kedua, ide gagasan, yaitu merancang atau membuat rencana pembuatan produk pengolahan pangan khas Nusantara dan kemasannya sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Menurut Fitri Rahmawati, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kemasan yang baik, yaitu yang pertama, kemasan harus dapat melindungi produk atau isi dengan baik. Yang kedua, mudah dibuka dan mudah ditutup serta mudah dibawa. Yang ketiga, bentuk dan ukuran menarik sesuai kebutuhan produk. Yang keempat, labeling harus jelas dan komplit. Yang kelima, bahan kemasan harus ramah lingkungan. Bahan-bahan yang sering dijadikan kemasan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemasan berbahan plastik seperti ini ya. Kemudian yang kedua kemasan berbahan logam atau kaleng, kemasan berbahan kertas atau karton seperti ini, dan kemasan berbahan kaca. Tentunya kemasan ini harus yang ramah lingkungan. Nah sekarang untuk tugas kelompok, yang pertama silahkan kalian duduk secara berkelompok yang sudah ditentukan sebelumnya. Tugasnya yaitu amati berbagai produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati dari sumber produk langsung atau melalui buku referensi atau sumber internet. Kemudian teliti lebih jauh kekhasan daerah yang dapat diterapkan pada produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati. Yang ketiga, gambarlah rancangan produk olahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati berikut ciri khas daerahnya. Yang keempat, tuliskan tahapan promosi produk yang akan dilakukan. Nah, kemudian kalian tuangkan dalam LKPD ini. Silahkan diskusikan dengan kelompoknya untuk menentukan produk yang akan dibuat, bahannya dari apa, bentuknya bagaimana, kemasannya seperti apa, harga jualnya berapa, promosinya bagaimana, target pasarnya siapa, dan sebagainya. Silahkan LKPD-nya diisi di sini secara berkelompok ya. Mungkin sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.